Selamat datang lagi di penyelaman mendalam kita. Oke, hari ini kita mau coba urai nih kondisi makroekonomi global yang lagi lumayan kompleks ya, berdasarkan sumber-sumber yang Anda kasih. Iya, betul. Fokus kita nanti ke kebijakan moneter di AS dan Jepang, terus ada ancaman tarif baru AS yang wah kayaknya lumayan bikin deg-degan ya. Iya. Dan tentu saja yen carry trade yang selalu menarik buat dibahas. Sip. Misi kita hari ini, bongkar interaksi semua ini, dan apa sih artinya buat likuiditas global, inflasi, pengangguran, terutama menjawab pertanyaan spesifik dari Anda. Siap ya? Kita mulai aja. Oke, siap. Kita bakal lihat gimana nih ekonomi AS yang kelihatannya udah stabil gitu ya. Tapi malah berhadapan sama potensi guncangan dari tarif. Benar. Dan juga gimana langkah Jepang yang mulai geser kebijakan moneter longgarnya itu bisa ngaruh ke aliran dana global. Oke, mari kita lihat dulu kondisi AS di pertengahan 2025. Sumber Anda nunjukin ekonomi AS itu cukup kuat, tapi yaitu seimbang. Inflasi PCE inti yang jadi favoritnya The Fed itu kan, Iya, yang itu. angkanya di 2,5%, udah deket banget sama target 2% mereka. Tipis ya. Terus pengangguran di 4,1%, ini juga pas atau malah sedikit di bawah perkiraan The Fed buat lapangan kerja maksimum sekitar 4,3% lah. Jadi kayaknya mandat ganda The Fed ini udah hampir tercapai ya, stabil inflasi, pengangguran rendah. Nah, tampaknya sih gitu untuk saat ini. Tapi justru keseimbangan ini yang bikin langkah The Fed berikutnya jadi, gimana ya, krusial banget dan penuh risiko. Oke. Mereka memang bisa dibilang berhasil nih, soft landing, ngerem inflasi tanpa bikin resesi parah setelah naikin suku bunga gila-gilaan kemarin. Iya. Tapi soal kapan mau nurunin suku bunga lagi, setelah pemotongan di September sama Desember 2024 itu, nah ini dilemanya. Kalau kecepatan, Inflasi naik lagi. persis. Tapi kalau kelamaan, pertumbuhan yang baru mulai stabil ini bisa terhambat juga. Nah, benar banget. Dan disinilah kerumitan berikutnya muncul. Tarif baru AS dijadwalin berlaku 1 Agustus 2025. Waduh. Proyeksi dari sumber Anda ini cukup bikin khawatir loh. Katanya bisa naikin tingkat harga umum sampai 2,3%. Kalau dihitung-hitung, itu beban sekitar $3.800 per rumah tangga. Wow, gede juga ya. Dan motong PDB real 0,9 poin persentase di 2025. Ini kan kayak tekanan inflasi langsung dari sisi supply ya, bukan dari demand. Tepat sekali. Ini langsung nyiptain risiko stokflasi. Harga naik gara-gara tarif, tapi di saat yang sama ekonomi melambat dan pengangguran berpotensi naik. Proyeksinya kan bisa sampai 4,6% di 2026 tuh. Wah, stagflasi. Coba bayangin posisi The Fed gimana kalau mereka nurunin suku bunga buat lawan perlambatan ekonomi. Malah bikin inflasi makin parah dong karena udah didorong tarif tadi. Nah, itu dia. Ini konflik kebijakan yang nyata banget. Susah cari jalan tengahnya. Oke, sekarang kita geser sedikit ke Jepang ya. Bank of Japan, BOJ, menurut sumber Anda, mereka mulai nih pelan-pelan geser dari kebijakan super longgarnya. Ya, udah mulai kelihatan. Udah naikin suku bunga ke 0,5%, tertinggi dalam 17 tahun katanya. Dan ada rencana juga buat ngurangin pembelian obligasi tapi bertahap. Sementara inflasi di Jepang sendiri masih di atas target 2% mereka. Kisaran 3%, terus inflasi intinya malah 3,7%. Betul. Tapi BOJ ini kelihatan hati-hati banget. Di rapat terakhir mereka nahan dulu, nggak naikin bunga lagi. Oh, kenapa tuh? Alasannya? Ya itu tadi, mereka secara eksplisit nyebut ketidakpastian global. Terutama dampak dari tarif AS yang kita bahas barusan. Ah, nyambung ya? Iya, jadi kenaikan bunga lanjutan di Jepang mungkin agak ketunda. Nah, perbedaan arah kebijakan ini, The Fed mungkin mau ngelonggarin, sementara BOJ cenderung ngetatin, walaupun pelan-pelan. Ini inti dari pertanyaan Anda tentang dampaknya nanti. Oke, nah ini nyambung ke yen carry trade, fenomena Miss Watanabe itu ya. Strateginya kan kalau dari sumber Anda, simpel aja. Investor pinjem yen, yang bunganya rendah banget. Super rendah malah. Terus uangnya dipakai beli aset dalam mata uang lain yang bunganya lebih tinggi. Dolar AS misalnya, buat dapat selisih bunganya itu kan spreadnya. Nah, sekarang kita coba sambungin ke hipotesis Anda nih. Dimana kalau The Fed nurunin suku bunga AS? Bikin dolar jadi kurang menarik kan dari sisi bunga? Iya. Dan di saat yang sama, BOJ naikin suku bunga Jepang. Bikin yen jadi sedikit lebih menarik, atau paling nggak biaya pinjamnya jadi naik. Akibatnya apa?
ya spread bunga jadi menyempit. Keuntungan carry trade jadi berkurang. Tepat. Ini bisa bikin daya tarik carry trade anjlok. Terus, bisa jadi ada pembatalan besar-besaran, unwind istilahnya. Investor pada jual aset dolar AS mereka, terus beli yen lagi buat lunasin pinjaman. Oh, jadi modalnya balik lagi ke Jepang ya? Betul. Nah, arus modal balik ke Jepang ini bisa ngurangin likuiditas dolar AS secara global. Ini yang berpotensi ngelawan atau paling nggak ngeredam efek pelonggaran yang diinginkan The Fed tadi. Oke. Jadi pertanyaan intinya seperti yang Anda ajukan. Apakah skenario ini bakal bikin inflasi stabil tapi pengangguran malah naik? Gimana analisisnya? Oke, mari kita bedah satu-satu ya berdasarkan sumber-sumber tadi. Pertama, soal likuiditas global. Iya, pembatalan carry trade itu memang berpotensi nyedot likuiditas dolar AS dari pasar global waktu dana balik ke Jepang. Ini bisa sedikit nahan upaya The Fed nambah likuiditas lewat penurunan suku bunga. Jadi ada potensi perlawanan di situ. Oke, terus inflasi gimana? Katanya bisa stabil. Nah, kalau soal inflasi stabil ini kayaknya agak diragukan ya. Sumber Anda jelas banget nunjukin kalau tarif itu pendorong inflasi yang kuat dari sisi biaya. Bisa dorong PCE inti sampai 3,6% katanya. Wah, jauh dari target 2% lagi dong. Iya. Ditambah lagi, nurunin suku bunga Fed itu sendiri kan biasanya sifatnya inflasioner karena dorong permintaan. Jadi, meskipun mungkin pengetatan likuiditas dari unwind carry trade bisa nahan sedikit, tapi efek gabungan dari tarif dan pelonggaran Fed, kemungkinan besar malah bikin inflasi naik, bukan stabil. Oke, jadi inflasi kayaknya naik, terus pengangguran beneran bisa naik? Nah, kalau soal pengangguran, risiko kenaikannya ini ya kelihatan signifikan. Perlambatan ekonomi gara-gara tarif itu satu hal. Ditambah lagi potensi gejolak pasar finansial dan likuiditas yang mungkin jadi lebih ketat kalau carry trade unwind-nya gede-gedean. Iya. Semuanya itu mengarah ke kemungkinan pasar tenaga kerja yang melemah. Jadi, ya, pengangguran naik itu skenario yang cukup mungkin terjadi. Jadi kesimpulannya nih ya, kita ngelihat ada semacam tarik-menarik yang kuat banget. Ada The Fed yang pengen ngelonggarin, tapi ada BOJ yang mulai ngetatin. Terus ada tekanan inflasi kuat dari tarif, di sisi lain ada potensi likuiditas global menyusut gara-gara carry trade unwind. Aduh, rumit banget ya gambaran ke depannya. Rumit banget. Singkatnya, The Fed itu benar-benar dalam posisi yang, sulit lah. Terjepit antara mau nopang ekonomi, tapi di saat yang sama harus ngadapin inflasi yang didorong tarif dan potensi perlambatan. Benar. Normalisasi kebijakan BOJ nambah lagi satu lapisan kerumitan, terutama potensi dampaknya ke likuiditas global lewat carry trade unwind tadi. Skenario Anda itu sebenarnya udah tepat banget menyoroti kemungkinan paradoksnya. Langkah pelonggaran Fed mungkin nggak sepenuhnya ngasih hasil peningkatan likuiditas kayak yang diharapkan, gara-gara arus modal global yang bisa jadi malah berbalik arah. Menarik banget ya dinamikanya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Mengingat semua arus yang saling bertentangan ini, konflik antara inflasi tarif, dilema mandat The Fed, terus potensi gangguan dari carry trade unwind, gimana kira-kira pasar keuangan nyoba ngebaca situasi ini? Dan mungkin bereaksi sebelum semua kebijakan ini benar-benar jalan. Sinyal-sinyal apa aja sih di luar pengumuman resmi Bank Sentral yang perlu Anda perhatikan buat coba antisipasi pergerakan pasar global selanjutnya? Pertanyaan bagus itu, perlu dicermati betul.